Shalom semuanya. Sebelum kita mendengarkan dan menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas nafas yang sudah Kau berikan pada pagi hari ini, dan kami masih bisa untuk bangun di pagi hari ini. Ya Bapa, kami sekarang ingin mendengarkan dan menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dan agar kami bisa memahami firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman kali ini itu terambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayatnya yang kedua sampai yang keenam, yang tertulis, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu yang katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, firman kali ini itu berjudul kerendahan hati versus kecongkakan. Teman-teman yang terkasih, dari mana sih datangnya sengketa dan pertengkaran itu? Jawabannya adalah dari keinginan kita yang saling bertentangan dalam diri kita. Ketika kita tidak mendapatkan hal yang kita inginkan, kita merasa marah, frustasi, dan terlibat dalam konflik. Nah, itu juga terjadi dalam pertemanan kita. Mungkin kita merasa cemburu jika seorang teman kita itu mendapatkan perhatian atau kesuksesan yang juga kita inginkan. Hal ini yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan. Ini sama dengan ketika kita terlalu fokus pada apa yang kita inginkan, kita itu bisa menjadi egois dan terlibat dengan konflik. Maka dari itu, kerendahan hati itu mengajarkan kita untuk mengesampingkan ego dan memperhatikan kepentingan orang lain. Dan juga menghindari kita dari pertengkaran dan perselisihan yang tidak perlu. Lalu mari kita baca kembali ayatnya yang ketiga, yaitu, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dari ayat ini kita menyadari terkadang itu kita meminta sesuatu dari Tuhan tetapi kita tidak mendapatkannya. Mungkin karena kita meminta niat yang salah. Kita mungkin hanya menginginkan kepentingan pribadi atau kesenangan pribadi. Nah, kerendahan hati ini mengajak kita untuk meminta kepada Tuhan dengan niat yang bersih dan tulus, mencari kehendaknya lebih dari kepentingan pribadi kita. Kecongkakan itu dapat membuat kita merasa berhak mendapatkan segalanya tanpa mempertimbangkan kehendak Tuhan. Lalu yaitu kita ke ayat yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat tersebut itu memperingatkan tentang bahaya terlalu mencintai hal-hal yang duniawi. Nah, ketika kita terlalu fokus pada kesenangan dunia, atau kita terlalu fokus pada keinginan kita sendiri, itu bisa menjauhkan diri kita dari Tuhan. Maka dari itu, mari kita tanamkan kerendahan hati dalam diri kita. Karena kerendahan hati itu yang mengajak kita untuk memprioritaskan hubungan dengan Tuhan di atas segala sesuatu. Dan mari kita buang kecongkakan di sisi kita, karena kecongkakan di sisi lain seringkali membuat kita terjebak dalam mengejar kesenangan duniawi dan melupakan hal-hal yang lebih penting dalam hidup kita.
Nah, teman-teman yang terkasih, dari bacaan Yakobus ini itu menekankan bahwa Tuhan memberikan kasih karunia kepada semua yang rendah hati. Nah, kerendahan hati itu berarti kita mengakui kebutuhan kita akan Tuhan dan menerima segala sesuatu darinya dengan rasa syukur. Dan kecongkakan itu kita merasa kita tidak memerlukan Tuhan dan bergantung pada diri kita sendiri. Dan itulah yang membuat kita menjadi egois dan terlibat dalam konflik yang tidak perlu. Nah, teman-teman yang terkasih, bagaimana kita harus mengupayakan kerendahan hati itu dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang pertama itu yaitu kita menghindari konflik. Nah, ketika kita terlibat dalam suatu konflik, itu kita harus mendekati situasi tersebut dengan sikap yang rendah hati, dan kita harus mencari penyelesaian yang adil untuk semua pihak. Lalu yang kedua itu berdoa dengan tulus. Ketika kita berdoa, kita harus memastikan bahwa niat berdoa kita itu untuk mencari kehendak Tuhan dan bukan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi kita. Jadi kita harus berdoa dengan sikap terbuka dan berserah kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, kita harus merenungkan kita tuh lebih fokus pada kesenangan duniawi atau pada hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kita itu harus mencoba untuk mengutamakan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Lalu yang terakhir, kita harus menyadari bahwa segala berkat dan kebaikan itu datang dari Tuhan. Terimalah kasih karunia-Nya dengan rasa syukur dan kerendahan hati, mengakui bahwa kita memerlukannya setiap saat. Dengan merenungkan perbedaan antara kerendahan hati dan kecongkakan, kita dapat mengembangkan sikap yang lebih baik dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Nah, kerendahan hati membuka jalan bagi kasih karunia Tuhan, sedangkan kecongkakan hanya menutup diri kita dari berkat-Nya. Kiranya renungan ini membantu kita memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerendahan hati dalam hidup kita dan menghindari kecongkakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Jadi kita sudah menerima dan mendapatkan pelajaran dari firman hari ini. Sekarang mari kita tutup firman ini dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami tentang kerendahan hati dan peringatan terhadap kecongkakan. Terima kasih karena Engkau selalu memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati dan menentang orang yang sombong. Tuhan, kami mohon atas segala kecongkakan dalam hati kami dan konflik yang mungkin timbul akibat keinginan pribadi kami, agar kami untuk hidup dalam kerendahan hati, memprioritaskan kepentingan orang lain dan berserah sepenuhnya kepadamu. Biarlah setiap tindakan dan kata-kata kami mencerminkan kasih-Mu yang tulus dan membawa kedamaian. Bimbinglah kami agar kami senantiasa mengejar kehendak-Mu dan mengandalkan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.